Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana permintaan dari bagian takmir, kita akan membahas bab-bab atau hadis-hadis di dalam bab puasa, ya. Dan karena pada pertemuan yang lalu hadisnya belum selesai, maka insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang kemarin, ya. Kemarin sampai mana hadisnya? Ada yang masih ingat? Kemarin selesai di dalam sampai kata asyamu junnah. Asyamu junnah, ya. Puasa merupakan tameng. Maka akan kita lanjutkan teks hadis yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Taib. Qala asyamu junnah. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian sedang berpuasa, ya, atau apabila kalian sedang berada di hari puasa kalian, maka janganlah dia berbuat rafath, ya. Rafath ini adalah perkataan atau perbuatan keji. Wala yaskhab, dan jangan dia teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu atau mengajakmu ribut, ya, mengajak berantem, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Walladzi nafsun Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi Allah, ya, demi zat yang Muhammad atau jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, disinilah keutamaan puasa. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang sedang berpuasa ada dua kebahagiaan yang orang tersebut bahagia karenanya. Idza aftara fariha bi fatrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yaitu dia ketika berbuka maka dia berbahagia karena sedang berbuka. Nah, kita semua tentu bahagia ketika kita buka puasa. Dan yang kedua adalah
bahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya. Taib, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan itu dilipat gandakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya, kita sholat tadi ya, kita bersedekah ya, silaturahmi, seluruh amalan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Telah diketahui jumlah kelipatannya kecuali pahala puasa. Ya. Maka puasa ini adalah sebuah amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahui berapa batasannya. Kenapa bisa demikian ya? Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan maksud hadis ini. Kenapa puasa bisa menjadi sebuah amalan yang pahalanya berbeda dengan amal-amalan yang lain. Beliau mengatakan karena ya, orang yang menjalankan ibadah puasa, dia telah menjalankan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pahala orang-orang yang sedang bersabar. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah sempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batasan. Ya. Jadi jelas kalau pahala orang-orang bersabar, Allah berikan pahala tanpa batasan, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, kemudian kata Ibnu Rajab, dan bagi orang-orang yang berpuasa itu terkandung di dalamnya kesabaran. Karena kita ketahui ya, perlu kita ketahui bahwasanya sabar ini ada 3 macam. Sabar ada berapa macam? Ada 3 macam. Ya. Sabar yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan. Ya. Kemudian sabar yang kedua adalah bersabar dari kemaksiatan, menahan diri dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi takdir Allah yang buruk. Nah, ketiga bentuk sabar ini terdapat di dalam puasa. Ya. Ketiga jenis sabar ini ada di dalam puasa. Ketika kita berpuasa, ya, kita sabar, ya, sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Anfal pada pertemuan yang lalu, beban, ya. Puasa itu beban. Ya, intinya demikian, ya. Kita ketaatan. Kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Bersabar di dalam menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Khususnya di bulan Ramadan, ya. Ini jenis sabar pertama, terdapat di dalam puasa Ramadan, ya. Sabar di dalam ketaatan. Kemudian sabar di dalam kemaksiatan pun ada, ya. Kita diharamkan untuk berbuat maksiat di setiap hari atau di setiap waktu. Namun di bulan Ramadan tentu lebih lagi. Kita tahan diri kita untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Dan jenis yang ketiga pun ada, ya. Ketika kita berpuasa tentu kita merasakan rasa lapar, ya. Lemas mungkin. Ini adalah jenis sabar yang ketiga. Bersabar dari hal-hal yang tidak kita sukai, ya, takdir yang buruk. Mungkin kita juga ketika ada yang mencela tadi, kita disuruh untuk sabar. Nah, jadi ini penjelasan Ibnu Rajab mengapa puasa bisa mendapatkan pahala yang besar tanpa batasan, ya. Karena di dalam puasa ini mengandung 3 jenis sabar. Taib. Kemudian, ya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga menjelaskan alasan, ya, mengapa hadis ini yang sedang kita bahas ini, ya, mengandung keutamaan yang sangat besar. Beliau menjelaskan ada 10 alasan, ya. Namun karena waktu tidak cukup, ya, insya Allah kita akan menjelaskan 3 atau 4 saja.
Alasan yang pertama ya, mengapa hadis ini menjelaskan keutamaan puasa ya. Yang pertama adalah puasa tidak mudah terkena riya. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya, seperti sholat, umroh ya, haji, ini akan sangat sulit untuk disembunyikan. Semua orang tahu. Paling yang main adalah hati. Kita menjaga hati kita supaya tidak riya. Ya. Adapun puasa ya, maka tidak ada yang tahu. Kecuali kita sendiri yang mengamalkannya ya. Kalau kita ngasih tahu maka kita telah memberitahu. Adapun kalau kita tidak memberitahu kepada orang lain maka tidak ada yang tahu kita sedang berpuasa. Maka ini alasan pertama kenapa puasa adalah amalan yang spesial ya. Dijelaskan di dalam hadis ini. Kemudian alasan kedua ya, mengapa ibadah puasa ini adalah ibadah yang mulia ya, yang spesial, dijelaskan dari hadis ini adalah sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, dalam hadis tadi, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Karena kata Allah, as-saumu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam ya, itu bagi mereka, untuk mereka, ada kecuali saum. Saum untukku ya, dan akulah yang akan membalasnya. Apakah berarti amalan-amalan yang lain yang balas bukan Allah? Ya? Bukan demikian ya. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar ya. Maksudnya adalah wa ana ajzi bihi, yaitu hanya Allah lah yang mengetahui berapa balasannya. Kalau amalan-amalan soleh yang lain ya, selain puasa, maka telah diketahui jumlah balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, alasan mengapa puasa ini spesial ya, ibadah yang mulia, adalah firman Allah fa innahu li ya. Puasa ini untukku. Kata Ibnu Hajar ya, cukuplah ya, dari hadis ini, hadis yang panjang ini ya, cukuplah ucapan fa innahu li ini menunjukkan keutamaan. Karena ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kaidah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka ini mengandung keutamaan. Ya. Seperti Abdullah ya, Rasulullah ya, Baitullah, Naqatullah, ini semua mengandung kemuliaan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka mengandung kemuliaan. Ini sebuah kaidah. Adapun puasa ya, ini disandarkan kepada Allah. Allah berfirman fa innahu li, ini menunjukkan puasa ini memiliki keutamaan ya. Dan dalam hadis yang lain dari Abu Umamah, qala Rasulullah SAW, alaika bisaum fa innahu la mithla lahu. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian jaga puasa kalian ya. Hendaknya kalian berpuasa. Sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengan puasa. Jadi puasa ini adalah amalan yang luar biasa. Baik. Maka ikhwah sekalian ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa ya. Dan pahala puasa disebutkan dalam hadis ini tanpa batasan ya. Karena di dalamnya mengandung berbagai macam jenis kesabaran. Ya. Seorang sabar dari lapar ya, sabar dari haus. Ini mungkin jenis yang ketiga ya. Sabar terhadap takdir yang Allah ya, yang buruk ya. Sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti tadi sabar dari rasa lapar dan haus. Maka puasa ya mengandung keutamaan yang luar biasa. Baik. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi
yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.